Halo, kembali lagi berjumpa seperti biasa. Di mana Timnas Indonesia main, di situ ngopi ada lagi. Kali ini Timnas Indonesia, tepatnya yang U23 sedang berjuang di Piala AFF U22 23 2023 di Thailand. Dan malam ini tanggal 18 Maret Agustus, Indonesia melawan Malaysia, dan hasilnya sudah kita ketahui bersama bahwa kita kena comeback in style setelah sempat unggul lewat golnya siapa tadi? Ramadan Sananta Persis Pride, lalu dibalas oleh bule dari Malaysia. Siapa tadi namanya? Fergus Tierney. Oke, langsung aja dari segi permainan gimana nih? Katanya kan ini pemain lapis kedua dari Sintayong, dari Bung Najmul Hula, gimana? Ya, terima kasih Bang Hari ya. Kalau pemirsa Bola Sport kemarin menyaksikan video yang dengan Sasongko itu ya. Aku nggak lihat. Nah, yang baju Stoke City goyang-goyang itu. Nah, Yang nggak punya otak gitu. Nah, Sasongko itu menyatakan bahwa skuadnya mungkin masih ada peninggalan SEA Games 11 pemain kalau kurang lebih kan. Tapi lah sisa 11-nya, sisa pelapisnya itu yang tidak ada begitu. Tidak sebaik yang utama begitu. Jadi mungkin di babak pertama bisa unggul 1-0 melalui Ramadan Sananta, dan permainannya mungkin juga cukup bisa mengimbangi. Tapi begitu memasuki babak kedua, Malaysia lebih punya kedalaman, Malaysia lebih punya cadangan yang lebih bagus dari pemain utamanya. Sedangkan Indonesia, karena timnya tidak seperti di SEA Games, babak kedua timnya lebih lemah daripada yang babak pertama. Tidak ada super sub yang berpengaruh seperti Fergus Tierney tadi. Fergus Tierney masuk 10 menit bisa cetak 2 gol, bisa menangin penalti, bisa nemu bola di kotak penalti. Sedangkan Indonesia, penyerangnya yang Muhammad Ragil itu baru 18 tahun, jadi tidak bisa langsung diharapkan untuk langsung berpengaruh. Mungkin pemain pengganti yang dipunyai Indonesia yang dampaknya positif ya. Mungkin satu-satunya tadi cuma Esal Sahrul yang beberapa kali yang melepas umpan, melakukan pergerakan begitu. Jadi performa babak pertama dan babak kedua jelas beda Indonesia. Jomplang karena ya itu tadi kembali skuadnya yang B gitu. Tapi kan kemarin waktu konferensi pers, pelatihnya Malaysia katanya juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh pelatih Sintayong. Berarti kan tidak meratanya Malaysia ternyata lebih punya kualitas daripada Indonesia. Nah itu gimana? Kalau dari segi racikan Sintayong sama pelatihnya Malaysia siapa? Ella Farasan. Nah itu gimana, Man? Apa ya? Soalnya banyak faktor sih. Karena match pertama kan kadang nggak bisa ditebak. Karena nggak cuma taktik, kadang mental dan lain-lain ya. Terus yang kedua saya ingat komentarnya manajernya Malaysia yang bilang pemain Malaysia nggak boleh dengar cyber tentang tim U23 Indonesia. Mungkin itu bener ya, mereka main percaya diri banget walaupun kayaknya supporternya kalah dari Indonesia, kalah suaranya ya. Cuma semangat Malaysia tuh bagus banget sih, terutama setelah gol yang penalti itu sih. Bagus sih, momentumnya dapat juga. Yang kedua blunder ya, yang ada blunder juga kan. Iya. Bola diarahkan ke kotak sendiri. Nah, itu juga. Itu sih. Nunggu gimana? Dari pandangan Kalau dari saya masih optimis dengan timnas yang ada ini tadi, karena dari statistik bisa dilihat Indonesia tadi mencatatkan penguasaan bola 65%. Itu kan udah tinggi kan, dan 400 lebih passing. Berarti kan itu udah bagus secara organisasi permainan, koordinasi antar pemain. Padahal mereka kan baru berkumpul 14 Agustus, itu pun belum semuanya ya. 10 tahun. Ya, baru 10 Agustus ya. Oh ya, 10 Agustus dan maksudnya belum lengkap gitu kan. Ya. Dan dalam seminggu untuk berlatih dan menjadikan chemistry kan masih susah juga. Dan yang dipanggil juga beberapa pemain yang nggak dapat menit bermain di Liga 1. Contoh kayak Ferrari, kan itu pendidikan kepolisian. Frankie Misa juga dia jarang ya nggak main di Persija, baru beberapa match langsung absen ya. Frankie Misa di Persikabo tapi Mas. Oh ya, Frankie Misa di Persikabo. Ya beda tim. Terus siapa Robi Darwis juga di Persib berapa kali jadi pengganti sih. Schroyer itu juga jarang. Nah, Schroyer juga jarang main. Jadi
memang yang dipanggil memang bukan pemain yang banyak menit bermain. Jadi kalau mungkin secara permainan mungkin hanya kurang efektif aja timnas ini tadi. Karena dari shooting sama sebenarnya, ada 12 shooting dari Malaysia, Indonesia juga ada 13. Tapi yang mengarah Indonesia 3. Itu yang gol cuma 1 Sananta tadi. Sisanya ya memang ini masalah finishing sebenarnya tadi, kayak kan banyak juga peluang umpan lambung, bisa sundulan naik ke atas, Dewangga shooting naik ke atas. Siapa lagi tadi nomor 20 siapa? Esal Sahrul shooting menceng ke kanan. Itu mungkin bisa jadi koreksi Sintayong untuk match berikutnya lawan Timor Leste. Saya tetap optimistis bisa ini ya, lolos lewat jalur runner up terbaik. Kalau di atas kertas kan Malaysia pasti bisa menang lah lawan Timor Leste. Nah, kita juga harus bisa. Namun secara skor ya nanti sangat menentukan untuk jadi runner up terbaik. Nah, tapi masalahnya kalau lolos jadi runner up terbaik itu musuhnya antara Thailand atau Vietnam dari grup A sama Takut. C. Ya bisa dijelaskan Mas Lukman gimana kalau kekuatan dua tim itu ya. Gimana, Met? Kalau itu Oh, iya, bicara Pak. peluang runner up terbaik. Berikutnya kan melawan Timor Leste yang memang di atas kertas kita harusnya lebih bagus, lebih baik. Tapi katanya kemarin wartawan kita Bola Sport yang ada di Thailand katanya timnas Timor Leste melakukan persiapan yang jauh lebih panjang daripada tim-tim yang lain di grup B ini. Gimana kalau melihat peluang besok? Tapi kalau menurut saya optimis ya. Tapi kalau melihat secara fakta dan kenyataan timnas Indonesia itu kebanyakan pemainnya emang pemain pelapis gitu ya. Terus emang mereka persiapannya sebentar banget. Dan gimana ya, walaupun lawan Timor Leste ya di atas kertas mungkin kita akan menang, tapi kita tidak tahu maksudnya kekuatan mereka seperti apa, seperti itu loh. Ya mau nggak mau menurut saya tadi tuh yang harus diperbaiki itu lini bertahan juga sih. Kayak banyak melakukan kesalahan sampai penalti juga gitu kan. Nah pokoknya kesalahan-kesalahan yang ada di pertandingan Malaysia seperti lini bertahan sama finishing tadi harus diperbaiki biar lawan Timor Leste itu udah baik gitu loh, dan menang dengan skor yang Meyakinkan lah ya. Karena emang persaingan runner up terbaik tuh pasti ketat sih. Di grup lain kan juga ada yang 4 tim ya. Nah kayak gitu sih. Jadi ini optimis apa realistis? Aku 50-50 aja deh. Kalau tadi lihat di grup C tadi ya, grup C berarti ya, Filipina lawan Laos. Iya, imbang 2-2 itu udah ada sinyal Indonesia bisa runner up terbaik tuh. Asalkan nih grup A-nya berarti siapa? Thailand, Myanmar ya, sama Malaysia. Kamboja. Nah, Kamboja nggak menang banyak atas ini. Ya Myanmar udah 5-0. Ya nggak menang banyak atas Myanmar nanti Kamboja. Kamboja harapannya. 5-0. Ya Kamboja lawan Brunei 5-0 ya. Tapi lawan tim juru kunci nanti tidak dihitung. Nah ya, berarti kan kuncinya paling Kamboja Myanmar kan. Skornya berapa? Nah, itu kuncinya cuma paling nanti lawannya cuma itu toh. Ya udah deh, dijelasin deh regulasi atau itu tadi. Apa runner up terbaik yang diambil itu seperti apa? Ula, Mas Ula, silakan jelasin Mas Ula. Tolong langsung. Biar jelas nanti para netizen nggak bingung-bingung kayak yang kejadian beberapa tahun yang lalu itu. CMIIW ya, CMIIW. Apa itu? Correct nih, Pak. Nah, ya. Ya tentu yang pertama dihitung adalah poin ya, paling banyak ya. Tapi perlu dicatat dulu ya, Bang Hari ya. Jadi grup A itu penghuninya 4 tim. Penghuninya 4 tim. Jadi nanti hasil dari melawan tim juru kuncinya grup A itu tidak akan dihitung. Jadi total poinnya dari grup A itu yang akan dihitung cuma di antara 3 tim teratas, begitu kan. Nah, Indonesia sebenarnya diuntungkan tinggal menang sebanyak-banyaknya atas Timor Leste. Sembari berharap grup C tidak sebanyak kita dan grup A tidak sebanyak kita. Nah, itu juga mohon maaf ini, tolong Mas Nugi menjelaskan saja. Karena ya yang pertama tentu poin sebanyak-banyaknya. Gitu aja Mas Nugi. Kalau itu Untuk selisih gol atau head to head itu harus baca regulasi AFF Iya, dulu. betul. Mending yang di Thailand saja itu. Kita lihat grup A dulu. simpelnya aja, Simpelnya kalau grup C runner up terbaik kayaknya udah susah. Karena Filipina sama Laos imbang. Dan paling di apa ya? Maksudnya diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup adalah Vietnam. Nah, Vietnam belum main, baru main besok. Kalau Vietnam menang 2 kali, ya udah berarti kan mereka paling dapat poin ya 1 itu kan mereka berdua. Nah, sedangkan di grup A ya peluangnya di Myanmar sama Kamboja. Kamboja udah menang 5-0, tapi belum ketemu Myanmar sama Thailand. Dan nanti dihitung selisih golnya. Tapi selisih gol yang terakhir nggak dihitung kayak yang jelasin Ula tadi.
Nah, di atas kertas Indonesia harusnya bisa melawan Timor Leste yang harapannya skornya bisa melebihi skor antara Kamboja dan Myanmar gitu aja. Berarti berapa? 6-0, 7-0. Tergantung Minimal. Myanmar lawan Kamboja dulu, Mbak. Oh, Jadi kayak masih Myanmar bergantung ke tim lain juga. Iya, masih bergantung, tetap bergantung. Tapi setidaknya cuma bergantung di grup A menurut saya kalau bisa menang lawan Timor Leste. Ya udah deh, melanjut ke setelah Malaysia, beberapa catatan itu tadi finishing sama pertahanan yang kebanyakan blunder. Terus besok nih melawan Timor Leste, yang kira-kira menonjol di Timor Leste yang patut untuk diwaspadai siapa kira-kira? Nah, belum main mas, nggak tahu nih. Nah, masalahnya kira-kira itu siapa. belum Pemainnya kan belum juga lihat. pemain sananya sendiri, ada yang abro. Yang PSIS itu Nggak dipanggil. Nggak dipanggil? Gali Freitas nggak Gali dipanggil. Freitas nggak dipanggil. berarti tahu regulasi. Ya kita juga tahu regulasi. Sebenarnya pada tahu Dipotong tuh ya. keikhlasan atau tidak, gitu aja. Oke. Apalagi ya? Tapi harusnya ini tadi ada evaluasi dari Sintayong sih. Yo pasti. Kan dia pakai 5 pemain juara SEA Games tapi tetap bisa kalah. Kan tadi di line up awal ada 5 pemain nih yang jadi starting line up-nya Indra Syafri di SEA Games pas juara kemarin. Ada Bagas Kava, siapa lagi? Muhammad Ferrari, Di ini Sananta, terus Beckham. Beckham Putra sama Irfan Jawahari sampai Hernando 6 berarti ya. Ada 6 malahan, ada 6 tapi maksudnya masih kewalahan lawan Malaysia Tapi gitu. menurutku walaupun ada 6 juara SEA Games, pemain kuncinya yang di SEA Games tuh nggak ada. Nggak ada ya, Marcelino ya. Ferdinand. Yang penting Marcelino Iya. Rizky. Sama Rizky Rizky Ridho, Ridho. terus Arhan. Arhan juga. Jadi kayak sebenarnya itu sih yang paling Vital banget menonjol pengaruh yang mereka di berarti ya. kemarin SEA Games tuh nggak ada di sini. Jadi walaupun ada 6 pemain SEA Games ya 3 pemainnya nggak ada. Yang paling mengangkat timnas tuh mereka menurut aku sih. Iya, juga. Gitu. Dan memang Indonesia belum ketemu Malaysia pas di SEA Games kemarin. Mm-mm. Jadi kayak memang buta kekuatan juga Ketahuan Sintayong ya. kekuatannya. Baru tahu ternyata nomor 7 Najmuddin Ula tadi bagus mainnya itu. Saya udah tahu yang kribo di Kucir itu lumayan mainnya itu. Main namanya Najmuddin Ula. Saya menarik, agak tertarik membahas pemain dari Malaysia tadi yang bikin 2 gol tadi. Siapa tadi? Fergus Tierney. Fergus Tierney. Nah itu pemain dari mana itu? Kok ada ada bule di Malaysia itu? Kalau saya baca di Google tadi ya sempat. Bola Sport nggak sih? Di Bola Sport juga ada kan Mbak ya? Oke, mungkin nanti search di bolasport.com. Dia itu keturunan, dia lahir di Glasgow, UK. Gitu. Skotlandia. Tapi dia besar di Penang, coy. Ya, jadi dia main di JDT 2. Oh, yang mau juara itu. Ya, JDT 1. ya kayak Elkan Bakotnya sini lah gitulah ya. Berarti bisa bahasa Melayu. Ya nggak tahu. Nah, besarnya di Penang kan berarti. Ya nggak bisa tahu. bahasa Melayu. Di sekelas JDT juga sangat bagus ya timnya kan. Mereka Ya betul, fasilitasnya. fasilitas trainingnya juga bagus, fasilitas trainingnya juga bagus. Kelihatan tadi fisiknya juga bagus kan. Fisik. Mungkin padanannya stroik. Fisik. Oh, Apanya nih? Wajahnya apa? Yang wajahnya stamina. Strong. Ya, stamina. Kelihatan. Tapi sebenarnya 2 gol Malaysia tadi beruntung nggak sih? Kayak yang penalti juga kayak kadang-kadang juga Soft penalti. kaget gitu Soft tinggal penalti. gitu ya. Oke sih. Yang kedua juga Penaltinya juga ke tengah lagi, Hernando-nya nggak? Tapi kan si Tierney juga cerdik dong. Ya berarti. positioningnya dia sih yang Iya. bagus ya. Ya cara lindungi bolanya pas dapetin penalti itu kan kelas Liga Inggris itu kan. Iya. Waduh. Sedangkan lawannya cuma back Bali. Iya, iya. gitu. Ya, tapi yang penting jangan sampai dihujat lah ya, karena ini masih dalam masa Sangat pertumbuhan muda perkembangan itu, ya. sangat- Iya. Masih 18 tahun tapi udah jadi starter di Liga Iya, 1. masa depan Bali United. Iya ya. benar, Mas Irfan Bali dan timnas Oh. lah ya, Mbak. Ragil tadi ada catatan khusus? Ya. Iya kan tadi dibilang masih muda ya, 18 tahun. Jadi main di Liga 1 saja baru Pemain beberapa mana? menit lah. Bayangkara FC. Jadi dia Bayangkara. musim lalu di Garuda Select jadi striker pelapis lah Baru gitu lah promosi. ya. Ya jadi cetak gol berapa kali di Inggris terus di Bayangkara langsung jadi starter dan langsung ngegolin di Liga 1. Iya. Jadi tapi mungkin pengalamannya untuk menjadi pelapis atau pendamping Sananta mungkin belum mencukupi lah. Jadi tapi karena usianya yang sangat-sangat muda itu ya didukung saja. Jangan Mari hujat. kita dukung, jangan sampai kalian hujat. Ya. Benar, sip. Betul. Toh ini hanya persiapan untuk kualifikasi Piala Nah, itu Asia dia U23. kuncinya. Targetnya di Piala AFF ini apa? Nggak ada. Main Iya kan? Ya, Nggak ada tuh coba- berarti coba pemain. ikut-ikut aja. Maksudnya ya ikut
kalau bisa memberikan yang Lah, terbaik, tapi nggak ada target yang pasti. Sintayong kan udah bilang ini bukan pertandingan yang saya anggap Friendly serius, ini cuma turnamen persahabatan Mantap. begitu. Nah sementara Malaysia tuh targetnya ke final cuy. Oh, Ya, gitu. Makanya dia nggak koyo. Benar, dia bilang targetnya ke final karena di SEA Games lalu dia gagal cuy. Fase grup doang. Dan timnya ini juga udah dikumpulin sejak Piala Merlion kan ya, Mas? Piala Dia Merlion sebelum ini ikut itu Piala Merlion, terus Merlion. SEA Games, terus ke ini. Indonesia kan Merlion nggak ikut. SEA Games juga beda skuadnya dan ini. Oke. Berikutnya lawan Timor Leste ya berarti ya. Kapan itu? Dua hari lalu. 20 ya. Tanggal Minggu. 20. Lagi. Prediksi skor untuk bisa lolos. Skor sebanyak-banyaknya. Cuma kalau bisa Sintayong menepati janji kan mau nyoba pemain nih. Semua starternya Oh. pemain yang menit bermain sedikit. Yang penting kan katanya kualifikasi Piala Asia. Kenapa nggak momentum itu buat penting menang buat. Prediksi skor. Nah, saya paling nggak suka kalau ditanya Cuma prediksi nyebut skor. angka aja tuh susah amat. Ya mungkin selisih 3 gol lah begitu. Masa ya. cuma 3 gol? Ya nggak apa-apa karena levelnya tidak terlalu tinggi lah begitu ya. Tapi nanti nggak lolos. Ya nggak apa-apa sih. Pemainnya kembali ke Liga 1 saja nggak apa-apa. Kalau saya prediksi skor ya bisa menang Indonesia lawan Timor Leste mungkin 3-0 lah cukup. 3-0. Pokoknya selisih 3 lah nanti supaya bisa lolos dengan tenang. Meta gimana, Man? Ya 4-0 lah. 4-0. Berarti garis bawahnya Piala AFF ini dijadikan Indonesia sebagai ajang pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U23. Kapan itu? September. September. Duh, langsung Bulan depan. berarti. Masuk sama stay bareng. Jadi mungkin pemainnya harus dilepas ya? Enggak. Ya posisi malah Aduh. pemainnya sudah di Indonesia tuh seharusnya karena Smart. tanggal 8 masih melawan Turkmenistan. Nah tanggal 4 atau 5 hari kemudian langsung main di kualifikasi. Marcelino Piala. katanya udah di Jakarta. Tadi info dari wartawan kita ya ada di Thailand. Marcelino udah di Jakarta katanya tadi. Bener apa enggak? Tadi katanya Tadi. aku lihat Di liputannya tadi ada. Dia katanya cedera sih emang. Dia Karena- diusahakan untuk itu kualifikasi U23 itu. Itu masih Ya. 2 minggu lagi soalnya itu. Tadi yang bilang Sumarji. Beda event lah. Kamu nggak buka info ya tadi ya di grup ya? Tapi kalau saya buka website KMSK DNC sedang perawatan di Liga Belgia untuk pekan ini. Ya. Tadi sore, infonya tadi sore. Ya begitulah. Ya, kita tunggu aja nanti gimana Gimana benarnya. pastinya ya. Ya. Ya begitulah review singkat Indonesia versus Malaysia yang akhirnya Indonesia kalah 2-1. Terus besok tanggal 20 hari Minggu akan hidup mati melawan Timor Leste Ngeri hidup mati. Hidup aja. sambil menunggu hasil tim yang lain. Oke, jumpa lagi besok hari Minggu setelah laga versus Timor Leste di ngopi-ngopi bersama kami. Dadah. Bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.